Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik hilangkan rasa takut berlebih agar asam lambung cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah hilangkan takut berlebih agar asam lambung cepat membaik. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan dengan topik ini yaitu hilangkan takut berlebih agar asam lambung cepat membaik. Ini juga sebagai jawaban ya atas beberapa pertanyaan subscriber setia ya, yang dalam kolom komentarnya mengeluhkan ya, mengeluhkan yang intinya Pak Gito, saya masih merasakan takut ini, takut itu, ya takut keluar rumah, takut tidak sembuh, ya. Pokoknya bermacam-macam ketakutan intinya. Nah ini saya sharingkan ya karena saya juga pernah mengalami di fase-fase seperti itu dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu teman-teman ya sehingga minimal kita bisa mengurangi rasa-rasa takut itu yang sebenarnya membelenggu kita ya, membelenggu kita yang akhirnya kita menjadi kadang agak lama di dalam mengalami gangguan ini ya. Nah untuk itu tolong pahami ya video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi. Akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hingga cepat membaik bahkan sampai sembuh total. Nah baik teman-teman ya, langsung saja kepada topik permasalahan kita yaitu bagaimana caranya kita menghilangkan rasa takut berlebih kita ya, karena dari rasa takut itulah yang membuat kita itu menjadi tidak kunjung sembuh ya, menjadi kita sering kambuh ya. Karena apa? Karena di saat pikiran kita itu merasa ketakutan, akhirnya timbul kecemasan ya, kecemasan berlebih akhirnya memicu asam lambung menjadi tidak normal, katakanlah menjadi naik. Nah setelah itu kemudian memicu untuk terjadinya GERD, memicu munculnya beberapa sensasi ya, beberapa sensasi yang tidak nyaman di tubuh ya, bahkan ada yang dahsyat ya. Nah itu kadang membuat kita semakin takut lagi. Nah jadi berputar seperti itu ya, itu yang sering kita sebut sebagai lingkaran negatif atau lingkaran setan. Nah itu maka salah satu cara ya bagaimana kita untuk
keluar dari jeratan gangguan ini, memang kita harus bisa memutuskan rantai lingkaran negatif itu. Nah, caranya memutuskan memang kita harus tahu poin-poin mana yang harus kita perbaiki ya, karena faktornya itu multi ya, banyak faktor, sehingga setiap faktor yang kira-kira membuat kita menjadi tidak nyaman ya, menjadi artinya tidak sembuh-sembuh. Nah, itu yang harus kita benahi ya, harus kita benahi, kita perbaiki, kita pahami ya. Nah, akhirnya nanti bisa menjadi membaik. Nah, itulah yang sering saya sebut sebagai ikhtiar secara holistik. Jadi kalau kita hanya melihat dari gejala saja, dari sensasi saja, katakanlah yang kita obati sensasi saja, tetapi sebabnya itu kadang kita tidak pedulikan ya, artinya tidak kita tangani, ya akhirnya akan muncul lagi. Nah, ujung-ujungnya kita menjadi sering kambuh lagi ya, itu seperti itu. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi dari ketakutan itu membuat kita menjadi muncul lagi ya, mulai dari muncul ininya ya, sensasi-sensasinya. Maka dari itu takut itu sebenarnya boleh, makanya kali ini adalah hilangkan takut berlebih ya. Jadi takut itu sebenarnya alamiah ya, jadi manusiawi lah, setiap orang ya punya rasa takut, tetapi sebatas normal ya, artinya takutnya itu terkendali. Nah, untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini itu biasanya takutnya luar biasa, jadi takut sekali ya, takut berlebih ya. Nah, itu yang menjadikan direspon oleh tubuh kita negatif ya, sehingga ya tubuh kita menjadi munculnya itu beberapa sensasi itu seperti itu. Nah, semakin sensasi muncul, takutnya semakin menjadi. Nah, itu yang perlu kita pahami itu di situ, teman-teman ya. Maka kita harus betul-betul bisa istilahnya mengikis lah, mengikis dari akar permasalahannya. Nah, baik teman-teman ya. Ketika kita masih merasa ketakutan itu memang ya, sebab utamanya untuk memicu ketakutan itu biasanya dari sensasi dan trauma ya, sensasi dan trauma. Jadi contohnya ketika kita merasa ya, katakanlah pusing, yang kepala berat tiap hari, saya juga pernah ya berpikir, wah jangan-jangan ini terkena tumor otak ya, jangan-jangan terkena kanker otak, seperti itu ya, karena sudah minum obat lah ya, katakanlah obat yang sakit kepala misalkan, obat apa ya, nah itu kadang masih bandel. Nah, itu akhirnya pikirannya menjadi seperti itu, takutnya seperti itu. Nah, demikian juga rasa-rasa yang lain ya, itu akhirnya takut itu menjadi berlebihan. Nah, ketika seperti itu terus ya, kapan kita mau sembuh ya? Maka yang harus dikikis adalah rasa ketakutannya, supaya ketakutan itu yaitu sebatas normal saja ya. Jadi kita takut tapi tetap dalam kondisi yang terkendali. Dan takut itu selain dari sensasi yang muncul ya, sebabnya itu juga dari trauma-trauma kita ya, trauma-trauma kita, kemudian doktrin-doktrin di pikiran kita itu sering membuat takut ya. Jadi trauma misalkan kita mengalami ini apa, perasaan-perasaan yang pernah menyakitkan ya. Nah, akhirnya kita takut hal itu terulang kembali ya. Takut hal itu terjadi lagi, yaitu seperti itu ya. Atau kita takut dengan doktrin kita sendiri kadang ya. Contohnya ya, ini bisa juga dari informasi-informasi termasuk dari sosial media ya. Ketika kita katakanlah sudah tahu tentang makanan pantangan, nah itu kadang juga kita takut oleh itu ya, karena setelah kita istilahnya mungkin tidak sengaja atau mungkin sengaja kok makan makanan yang jenisnya pantangan. Nah, padahal di dalam doktrin kita ya, kita jangan makan pedas supaya lambungnya normal atau tidak kambuh ya, seperti itu. Tetapi begitu kita makan, nah akhirnya kita ingat doktrin itu ya, yang sudah disimpan di dalam pikiran sadar kita ya. Nah, akhirnya begitu kita habis makan makanan pantangan, walaupun itu sedikit, itu ketakutannya muncul juga. Wah, ini nanti jangan-jangan kambuh. Tadi saya makan pedas, tadi saya makan asam, tadi makan makanan yang berminyak tinggi dan seterusnya, seperti itu ya.
Nah, maka penyebabnya seperti itu teman-teman ya. Maka hal-hal itu juga harus di ini apa ya, harus harus kita cermati dengan rasio dan dengan rasa ya. Jadi untuk mengubah supaya kita ketakutannya menjadi normal kembali, kita berusaha dalam mensikapi segala sesuatu itu dengan rasio dan rasa ya. Dengan rasio dan rasa yaitu contohnya ketika misalkan tubuh kita sudah dinyatakan baik-baik saja, cek secara medis kita normal ya, tidak ada gangguan lain misalkan ya seperti itu. Yaitu secara rasio itu yang harus diyakini. Nah, nanti rasa akan mengikuti ketika kita yakin dengan rasionya dulu, kemudian rasa oh iya ternyata baik-baik saja kok, saya nggak apa-apa kok, seperti itu. Nah, akhirnya semakin bisa merasakan ternyata tubuh kita baik ya, itu seperti itu ya. Tetapi ketika secara rasio kita juga belum dapat ya, kemudian secara rasa itu kadang masih mengikuti ini pikiran-pikiran ketakutan berlebihnya ya. Kalau kita misalkan takut kambuh ya nanti menjadi kambuh betulan, itu seperti itu ya. Ketika kita takut sakit ya, ya akhirnya justru menjadi sakit, itu seperti itu. Karena untuk orang-orang yang mengalami gangguan psikosomatis ya, jadi kecemasan psikosomatis itu sifatnya seperti itu. Jadi apa yang dipikirkan ya itu akan direspon oleh tubuh kita, itu seperti itu ya. Maka dari itu ya itu selain pikiran juga harus selalu positif supaya responnya juga menjadi baik ya. Nah, kita juga harus istilahnya ini selalu afirmasi positif. Jadi untuk menguatkan mental kita, pikiran kita supaya tidak larut di dalam ilusi dan halusinasi yang sebenarnya salah, itu seperti itu. Nah, maka dari itu pada kali ini ya saya ingin bercerita kepada teman-teman tentang beberapa ketakutan yang pernah saya alami dan bagaimana cara istilahnya mengatasinya ya, solusinya ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman ya. Siapa tahu ini sebagai jalan kesembuhan teman-teman, dan insya Allah ketika teman-teman menerapkannya, saya kira itu sama lah ya, sama dan akhirnya kita menjadi membaik ya, membaik itu seperti itu. Nah, itu teman-teman. Nah, jenis-jenis ketakutan itu bermacam-macam ya, bahkan setiap orang itu mungkin berbeda-beda, poinnya berbeda-beda ya, tetapi ada beberapa hal yang hampir sama lah seperti itu, atau mungkin solusinya sama ya, tetapi mungkin objek yang menakutkan itu berbeda. Itu wajar ya, karena kita hidup dalam lingkungan yang berbeda, kemudian kita istilahnya apa, sensitivitas tubuh kita juga berbeda, sehingga ketika objek ketakutannya berbeda itu wajar ya, tetapi secara garis besar adalah solusinya sama. Nah, beberapa ketakutan yang pernah saya alami ya, ini yang pertama ya, saya merasakan pernah ya takut penyakit berat ya, takut penyakit berat yaitu contohnya ketika dada saya terasa nyeri ya, terasa berat, nafas agak pendek ya, bahkan ada sakit yang seperti tertusuk dan sebagainya. Di bayangan saya ketakutannya, wah ini jangan-jangan jantungnya, wah ini jangan-jangan paru-parunya, seperti itu teman-teman ya. Walaupun setelah dicek secara medis ya ternyata jantung bagus ya, paru-paru juga bagus, katanya kering dan sebagainya, itu seperti itu ya. Nah itu akhirnya kita menjadi berkurang karena secara rasio kita sudah mendapatkan keterangan dari secara medis, oh ternyata dinyatakan bagus kok, dinyatakan tidak ada gangguan apa-apa. Ya sudah, itu yang menjadi pegangan kita ya, yang kita yakini itu adalah itu seperti itu. Nah, setelah seperti itu nanti dari segi rasa itu akan mengikuti, oh ya ternyata sekarang dada sudah agak nyaman, itu menjadi seperti itu teman-teman. Tetapi kalau kita nggak ada upaya secara rasio maupun rasa kita temukan, biasanya ketakutan itu akan selalu menghantui. Di saat ketakutan masih menghantui, karena ketakutan itu berlebih, itu respon tubuh menjadi semakin tidak baik. Artinya sensasi menjadi semakin muncul, itu seperti itu. Nah itu jadi contoh yang pertama ini ya, contohnya takut penyakit berat. Ini bermacam-macam ya, tidak hanya takut
kena paru-parunya, kena jantungnya ya. Tetapi bisa juga setelah rasanya tidak nyaman ya, contoh waktu itu saya merasa nyeri ya di ini tangan bagian kiri ya, mulai dada bagian kiri sampai tangan itu nyeri ya. Nah itu di bayangan saya ketakutannya, wah jangan-jangan stroke ini, kayaknya agak berat tangannya diangkat seperti itu ya. Tapi ternyata juga nggak apa-apa, setelah dicek darah juga normal ya, nggak apa-apa ya sudah. Akhirnya wah ini hanya ilusi pikiran saja yang karena saya membayangkan stroke seperti itu. Nah maka dari itu pikiran harus positif dulu, kemudian setelah itu dirasiokan, kemudian tubuh akan merasakan. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih merasakan takut terkena penyakit berat ya, itu solusinya memang harus cek secara medis. Kalau sudah dicek secara medis dinyatakan tidak masalah, artinya baik-baik saja, ya sudah, itu yang menjadi pedomannya. Itu pasti nanti akan semakin berkurang ketakutannya, itu seperti itu ya. Nah kemudian ketakutan yang kedua ya, ini yang paling klimak ya. Ini itu takut kematian teman-teman ya, takut kematian. Nah waktu itu kebetulan ada saudara saya yang meninggal ya, saudara dekat. Nah itu kemudian begitu saya ditelepon, diberi kabar, nah tubuh saya itu langsung gemeter ya, terus rasanya lemes, kemudian tidak berdaya itu. Nah itu saya baru tahu lah, kenapa ya ini kok jadi tubuhnya seperti ini gitu loh. Tadi waktu belum dengar kabar itu masih lumayan lah, masih bisa beraktivitas, masih bisa ini keluar rumah dan lain sebagainya itu. Tapi setelah mendengar itu betul-betul langsung lemes, tidak berdaya ya. Pokoknya hanya tiduran, itu seperti itu ya. Nah itu karena mendengar itu kabar duka itu seperti itu. Nah ini artinya waktu itu saya masih memiliki perasaan takut kematian atau takut mati. Ya sebenarnya ini wajar ya untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini, itu rata-rata ada fasenya seperti itu, mengalami seperti itu ya, mengalami takut kematian. Nah ini juga harus rasionalkan ya, harus dirasionalkan dan dirasakan, itu seperti itu solusinya ya. Nah solusinya ya kita kan punya keyakinan ya bahwa kematian itu bukan dari faktor penyakit sebenarnya. Jadi karena apa? Karena contohnya ya orang yang sudah sakit parah ya, sudah mungkin opnam berhari-hari ya, berminggu-minggu, itu tidak sembuh, menjadi sembuh ya, itu juga banyak ya. Orang yang sudah terkena penyakit berat kemudian sehat kembali juga banyak ya. Tetapi sebaliknya orang yang kelihatannya segar, bugar, sehat ya, tahu-tahu meninggal. Nah itu kan artinya tidak ditentukan oleh penyakit. Jadi ternyata dengan keyakinan kita bahwa kematian itu adalah rahasia Allah yang kita tidak perlu menerka-nerka ya, itu seperti itu. Nah dengan kita meyakini itu ya, bahwa kematian itu adalah rahasia Allah, ya sudah, kita nggak perlu istilahnya takut mati ya, karena semua orang itu nggak tahu kapan jadwalnya mau mati, itu kan nggak tahu ya. Maka dari itu ya pokoknya kita solusinya ya kita berusaha menjadi orang yang baiklah, seperti itu saja ya. Karena sebaik-baik orang adalah ya orang yang baik, bermanfaat bagi orang lain, itu seperti itu. Jadi akhirnya ketakutan tentang kematian itu sudah nggak perlu ditakutkan lagi. Nah itu akhirnya ya untuk menguatkan itu kita harus menggunakan rasio dan rasa juga. Itu seperti itu. Nah itu yang perlu disadari supaya teman-teman tidak semakin memuncak ketakutannya, itu seperti itu. Nah itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, saya itu juga pernah mengalami takut bepergian ya, bepergian. Kenapa waktu itu takut bepergian? Karena ketika jalan itu masih oleng, masih agak sempoyongan itu. Nah saya takut jatuh nanti kalau
pergi sendiri ya, pergi sendiri, apalagi agak jauh, nanti tiba-tiba kambuh, kemudian kita mungkin pingsan ya, atau mungkin jatuh nggak ada yang menolong, kan rasanya khawatir sekali, takut sekali. Makanya jadi rasanya kalau mau berpergian itu males saja, itu seperti itu. Nah, ketika kita memiliki rasa seperti itu, ya ini harus dilatih juga, jadi dilatih juga, harus dilawan juga ya, bahwa sebenarnya tidak apa-apa, itu seperti itu. Cuma untuk melatih kita menjadi berani bepergian, memang kalau sendirian itu masih berat, terus terang seperti itu. Nah, waktu itu saya ketika pergi-pergi itu selalu ditemani ya. Mungkin kadang ditemani istri, temani anak, temani keluarga, atau ditemani teman saya ya. Nah, itu baru saya berani pergi ya. Nah, kemudian pergi agak jauh juga nggak masalah. Dan pada waktu pernah juga ya ketika pergi agak jauh ya, kebetulan waktu itu saya nyupir sendiri ya, nyupir sendiri. Nah, itu berangkatnya masih pede, artinya tidak masalah karena banyak temannya ya waktu itu. Nah, kemudian tetapi begitu mau pulang ya, sudah sampai di tempat yang dituju. Nah, di situ saya pusing ya, rasanya pusing karena ingat trauma-trauma itu dan sensasi-sensasi itu ya. Nah, akhirnya di situ seperti kambuh ya, seperti kambuh, agak lemes, agak pusing. Waduh, akhirnya untuk pulangnya itu saya nggak sanggup lagi untuk nyupir sendiri karena saya agak takut ya, ini masih ada ketakutannya, takut mbok-mbok nanti ini di jalan oleng atau gimana. Nah, akhirnya saya suruh nyupir ya teman itu. Nah, kemudian baru sampai di rumah. Nah, cuma itu pengalaman pertama pergi agak jauh. Memang tujuan saya juga ini sambil untuk latihan juga, walaupun ada acara di suatu tempat, tapi saya jadikan untuk terapi juga. Nah, kemudian selang beberapa hari ada kegiatan lagi. Nah, saya paksakan harus berangkat juga, dan saya harus istilahnya kuat ya, kuat, tidak takut lagi untuk bepergian. Nah, itu yang kedua akhirnya jadi teman-teman ya. Jadi saya bisa nyopir ya sampai pulang, dan berangkat dan pulang itu sukses lah. Nah, itu seperti itu. Dan kemudian setelah itu saya latih terus, pergi terus. Nah, itu akhirnya menghilang rasa-rasa itu. Jadi memang untuk ketakutan itu perlu dicoba ya, coba saja, berani saja, itu seperti itu. Nah, kalau kita hanya istilahnya mengikuti kata hati, di mana kata hati kita sering dominan rasa takutnya, kalau kita ikuti ya sudah, akhirnya kita nggak akan berubah. Jadi kita harus ini berani berubah, itu seperti itu, keluar dari zona nyaman lah seperti itu. Awalnya memang kadang susah ya, tetapi setelah itu nanti itu menjadi peningkatan bagi kita, menjadi progres seperti itu ya. Jadi harus dilawan ya, ternyata itu tidak apa-apa. Sekali-kali belum berhasil, yaitu katakanlah anggap saja sebagai latihan, itu seperti itu. Seperti orang yang belajar naik sepeda, anak-anak katakanlah kan, ketika pertama ya di awal-awal kan kadang sering jatuh ya, itu wajar seperti itu, tetapi dia tetap bangun, kemudian mencoba lagi, nah akhirnya baru berani lancar, itu kan seperti itu. Nah, itu bayangkan kita seperti itu, kalau ketakutan kita masih tinggi, anggap saja kita seperti anak kecil ya, seperti anak kecil kan kemana-mana takut ya, maunya ditemani ibunya, maunya ditemani kakaknya, kan seperti itu ya. Nah, itu mental kita itu seperti itu ya. Nah, itu maka harus dirubah. Nah, cara merubahnya dengan latihan, dan itu pasti bisa ya. Jadi badai pasti berlalu, itu betul, tinggal dipraktekkan saja ya, itu seperti itu. Nah, itu yang ketiga ya, jadi takut, ketika kita takut bepergian. Nah, kemudian yang keempat yaitu takut beraktivitas ya. Nah, ini juga hampir sama, lawan saja. Beraktivitas kan kadang kita banyak aktivitas lah ya, entah itu aktivitas di pekerjaan kita, aktivitas di masyarakat ya, aktivitas hobi dan lain sebagainya. Itu kadang di awal-awal kita juga takut juga ya. Nah, takutnya yaitu jangan-jangan nanti kambuh, jangan-jangan nanti pingsan ya,
jangan-jangan nanti nggak ada yang menolong, itu seperti itu, awalnya seperti itu. Jadi ya sama, ini juga kita latih ya, latih contohnya ketika kita sedang beraktivitas. Nah, cuma ini harus semampunya dulu, jangan ditarget ya, tetapi kita tetap melakukan ya, tetap melakukan. Dan kalau secara mental belum kuat ya, kita usahakan ada teman, itu tidak apa-apa ya, itu karena memang untuk latihan. Jadi anggap saja kita anak kecil itu serba nggak berani ya, serba takut, itu seperti itu ya. Nah, itu harus ada pendamping. Makanya pendamping itu penting sekali untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung ketidaksensitif psikosomatis, itu seperti itu. Tetapi yang terjadi kan kadang sebaliknya, orang-orang di sekitar kita nggak mau tahu. Justru kadang taunya dianggapnya kita orang sehat. Nah, di saat seperti itu kita itu untuk progres itu agak susah ya. Tetapi kalau orang-orang di sekitar kita itu memahami, tahu ya, pengertian, mendukung sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita, itu akan cepat membaiknya teman-teman ya. Nah, itu makanya ketika kita menonton sharing seperti ini, bila perlu itu dengan pendamping kita, dengan keluarga kita, sehingga nanti paham seperti itu. Nah, itu akan membantu proses kita untuk berikhtiar menjadi lebih baik, itu akan lebih mudah. Nah, itu seperti itu. Nah, itu yang keempat ya, contohnya takut beraktivitas. Kemudian pernah juga takut terhadap mitos ya, Nah, ini mitos contohnya ya, ketika kita mendengar suara burung saja ya, ada burung kedasih, bunyi terus di sekitar rumah. Nah, padahal mitosnya kalau burung itu berbunyi ya, itu mau ada kematian. Nah, itu seolah-olah itu, wah, jangan-jangan saya mau mati, itu seperti itu ya. Nah, itu menjadi takut juga. Nah, itu juga harus dirasionalkan. Kita pahami apa itu mitos ya. Mitos itu sifatnya folklore ya, jadi cerita dari mulut ke mulut. Kita boleh percaya, boleh tidak. Nah, maka dari itu kita nggak perlu percaya ya, karena itu menakutkan ya. Jadi kita harus rasionalkan juga ya. Ya, yang namanya burung kedasi memang suaranya seperti itu, dia nggak bisa bersuara lain, ya sudah, biarkan saja seperti itu nggak ada hubungannya dengan istilahnya kematian. Nah, maka dari itu kita nggak perlu istilahnya ini membuat kita menjadi semakin takut. Atau mungkin ketika kita pergi kemudian di jalan menabrak kucing ya. Nah, itu kan mitosnya, ketika kita menabrak kucing ya, itu akan sial lah, itu seperti itu ya, akan bernasib sial. Nah, itu juga itu kan mitos ya. Jadi mitos itu yaitu jadi cerita dari mulut ke mulut. Jadi tidak perlu kita yakini ya. Yang bisa menentukan nasib itu bukan nabrak kucing atau tidak, tetapi ya itu dari usaha diri kita sendiri ya. Itu seperti itu. Jadi nasib, takdir itu sebenarnya cerminan dari diri kita sendiri, bagaimana kita istilahnya berbuat lah, seperti itu. Nah, itu ketika kita masih takut mitos ya. Nah, kemudian kadang kita takut bergaul juga ya, takut bergaul ke banyak orang, intinya seperti itu. Karena apa? Kalau kita nanti ketemu banyak orang, itu kadang ada komentar-komentar yang negatif. Nah, waktu itu saya posisinya tubuh masih kurus ya, karena waktu itu saya turun berat badan sampai 10 kilo ya, wajah tidak cerah lah ya, tetapi pucat ya, pucat seperti itu. Nah, itu ketika ketemu dengan terutama teman-teman ya, atau orang-orang yang nggak pernah ketemu, itu komentarnya itu ini, wah, sekarang Pak Gito pucat, kenapa, sakit apa, dan sebagainya. Nah, ketika ditanya seperti itu ya, cuma ditanya kenapa pucat itu saja, sini langsung ini agak lemes juga, itu seperti itu ya. Itu karena kita masih punya ketakutan sebenarnya, yaitu takut bergaul, takut bersosialisasi seperti itu. Apalagi dengan kata-kata yang sebenarnya mereka simpatik ya, perhatian kepada kita, tapi kita menerimanya sebaliknya ya. Itu. Nah, akhirnya kadang kita menjadi ini takut bergaul, pilih tidak bergaul. Nah, itu. Nah, masih banyak sekali ketakutan-ketakutan teman-teman ya. Contohnya takut yang lain pernah juga ya, takut
makan ya, takut makan itu juga pernah. Karena apa? Karena setelah makan itu rasanya kan tidak nyaman, kadang-kadang perut menjadi begah, menjadi kembung, menjadi perih ya. Nah akhirnya kita menjadi takut makan, males nanti kalau habis makan pasti rasanya nggak nyaman. Itu seperti itu. Nah tetapi kalau seperti itu diikuti terus ya kita menjadi semakin lemah. Maka solusinya bagaimana? Ya harus kita lawan. Caranya melawan bagaimana? Kita rasionalkan dulu ya, kita rasionalkan dan kita rasakan ya. Nah kita rasionalkan ya bahwa makan itu untuk sehat. Jadi orang sehat pasti orang yang makannya teratur dan cukup ya. Nah kalau kita kok tidak pernah makan karena takut makan, ya otomatis nanti kita semakin drop. Nah itu yang dijadikan pedoman oleh kita. Maka dari itu kita pokoknya harus makan. Nah ditambah dengan doktrin yang positif, makan untuk sehat seperti itu. Makanan adalah obat ya, bukan obat untuk makanan. Itu seperti itu. Jadi pokoknya banyak hal yang harus kita terapkan ya. Itu cara istilahnya memotivasi diri. Itu seperti itu teman-teman. Nah kita bisa seperti itu ketika kita banyak sharing teman-teman. Banyak sharing kemudian kita terbuka ya. Terbuka dalam arti menerima informasi-informasi yang positif, kemudian kita endapkan, kemudian kita istilahnya timbang-timbang, kita pikirkan kalau memang itu menjadikan kita lebih baik ya sudah kita ikuti hal-hal seperti itu ya. Jadi ini harus kita jangan di fase-fase denial ya. Fase denial itu fase menyangkal ya. Nah kecenderungannya ya, untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini yaitu sukanya menyangkal, ngeyelan ya, dikasih tahu saja dia masih mendebat dan seterusnya. Nah kalau seperti itu kapan mau sembuh ya, itu seperti itu. Nah maka dari itu banyak hal memang yang harus kita pelajari, entah itu yang berupa skill, pengetahuan sampai dengan sikap ya, itu seperti itu ya. Jadi makanya gangguan asam lambung gata inisiatif psikosomatis itu mengajak kita untuk banyak belajar sebenarnya teman-teman ya, memaknai hidup ya, hidup yang sebenarnya itu untuk apa ya, kita harus bagaimana. Nah di situ itu yang harus kita pahami. Nanti kalau sudah semakin paham gitu ya mudah saja untuk membaik itu gampang, itu seperti itu. Nah masih banyak ketakutan yang lain ya, termasuk pernah juga saya takut minum obat ya. Takut minum obat karena waktu itu pernah ke dokter ya, kemudian pas sedang komunikasi dokter itu mengatakan bahwa ketika makan obat terus-terusan, apalagi ketergantungan dalam waktu yang lama, ini efeknya sangat tidak baik ya. Contohnya ini bisa menyebabkan ini menyebabkan. Nah itu akhirnya saya menjadi takut ya. Nah akhirnya, tapi ya ada hikmahnya juga, dengan seperti itu saya mudah untuk terlepas dari obat itu seperti itu. Minimal mengurangi obat ya. Kalau tidak istilahnya rasanya itu terlalu sekali ya saya nggak minum obat. Tetapi kalau nggak bisa ditahan, nah saya baru. Nah itu diawali dari saya takut dulu ya, takut minum obat karena takut efeknya sesuai dengan penjelasan dokter ketika kita ketergantungan dalam jangka waktu yang panjang, itu seperti itu. Nah ini contoh secara garis besar teman-teman. Sebenarnya masih banyak ketakutan lain ya, karena pada saat kita mengalami gangguan itu perasaan kita juga menjadi sensitif ya. Contohnya misalkan kita mendengarkan suara ambulan saja itu sudah berdebar-debar, takut ya. Mendengarkan suara keras deg-degan juga, itu seperti itu ya. Nah apalagi waktu itu ya, itu di tahun 20 ya, pas kebetulan ada COVID. Nah itu sering sekali saya berpapasan dengan ambulan saja sini berdebar-debar teman-teman. Nah itu bentuk ketakutan luar biasa ya. Tetapi ya itu dengan kesadaran yang kita berusaha menyadari, kita berusaha memahami, akhirnya kita menjadi tahu dan akhirnya kita bisa istilahnya sedikit demi sedikit mengatasi hal itu dan akhirnya menjadi membaik. Jadi pokoknya badai pasti berlalu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.